Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman sekalian, kita sering mendengar ada ustadz-ustadz yang menamakan dirinya Ustadz Salafi. Dia mengatakan kita tidak boleh menyelisih sunnah. Kita tidak boleh menyelisih satu orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kata-kata tidak boleh menyelisihi. Ini katanya kayaknya bagus kata ini, tapi itu kata bodoh. Ya, ini perkataan orang yang tidak ngerti apa itu sunnah. Wallahi ini ucapan orang yang tidak ngerti sunnah. Walaupun dia belajar sunnah, mungkin dia tidak punya wawasan dalam hal apa itu sunnah. Sunnah itu mempunyai 3 pengertian secara rinci. Indal usuliyin, wa indal muhaddisin, wa indal fuqaha. Secara umum 2. Satu, sunnah berarti perbuatan Nabi Muhammad SAW, ucapannya, keadaannya dari dia lahir sampai meninggal dunia. Ini sunnah menurut ulama hadis. Berarti ketika kita bicara sunnah menurut ulama hadis, itu perbuatan Nabi atau ucapan Nabi atau keadaan Nabi Muhammad SAW. Seperti sabda beliau, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Artinya ini perbuatan Nabi menikah. Ya, Nabi menikah. Nah, jadi perbuatan Nabi itu banyak. Sholat 5 waktu itu sunnah Nabi. Sunnah. Karena Nabi sholat 5 waktu. Puasa Ramadan itu sunnah. Karena Nabi berpuasa. Ini sunnah menurut ulama hadis. Berjenggot itu sunnah. Karena keadaan beliau adalah pakai jenggot. Nah, sekarang sunnah yang kedua itu adalah sunnah menurut ulama fikih. Kalau sunnah menurut ulama fikih ini hukumnya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Makanya orang kadang-kadang nyebut sunnah muakkadah, sunnah ghairu muakkadah, sunnah ab'ad, sunnah hayat. Itu sunnah hukum. Kalau menurut ulama hadis itu sunnah perbuatan Nabi, ucapan Nabi, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sunnah yang berarti hukum suatu perbuatan, ya, perbuatan tersebut dinilai sunnah, Nabi sendiri, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum tentu beliau melakukannya, belum tentu beliau lakukan. Contoh, berdoa pakai bahasa Indonesia, berpahala berdoa pakai bahasa Indonesia, ya, sunnah. Tapi pernahkah Rasulullah berdoa pakai bahasa Indonesia? Tidak pernah. Nabi tidak pernah berdoa pakai bahasa Indonesia. Pengajian seminggu sekali, sepekan sekali, Nabi tidak melakukan itu. Sunnah, tapi Nabi tidak pernah lakukan. Mendengar ngaji melalui kaset, ya, mendengar ngaji melalui kaset, bacaan Al-Quran melalui kaset, berpahala sunnah. Apakah pernah beliau, ya, mendengar Al-Quran melalui kaset? Tidak pernah. Nah, sekarang kata-kata menyelisih sunnah. Kita pahami dulu. Hukum mencontoh sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukum mengikuti sunnah Rasul? Macam-macam, bro. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Sholat 5 waktu, wajib hukumnya. Sunnah Nabi. Puasa Ramadan wajib ikut. Puasa sunnah Nabi. Puasa Senin Kemis sunnah Nabi, tapi tidak wajib ikut. Apakah ketika Anda tidak puasa Senin Kemis berarti Anda menyelisih sunnah Nabi? Anda berdosa? Tidak. Ya, tidak berdosa karena hukumnya sunnah. Jangankan itu, perbuatan Nabi Muhammad SAW dan ucapan beliau di dalam sholat saja, mulai dari takbiratul ihram, ya, sampai assalamualaikum,
ulama saja mengklasifikasi hukumnya. Takbiratul ihram wajib. Ya. Doa iftitah sunnah. Doa rukuk sunnah. Doa i'tidal sunnah hukumnya. Tapi Nabi lakukan. Apakah ketika Anda sholat 5 waktu tidak membaca doa iftitah, tidak membaca doa rukuk, tidak membaca doa sujud, Anda berdosa karena Anda menyelisih sunnah Rasul? Tidak. Karena apa? Hukumnya sunnah. Nah, ya. Apalagi contoh perbuatan Nabi yang hukumnya mubah. Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Contohnya tidur, makan, minum, ke pasar. Nabi melakukan itu, tapi hukumnya mubah. Jadi jangan mau dibodohi oleh ustaz-ustaz yang demikian. Anda tidak boleh menyisih sunnah. Sunnah yang bagaimana dulu? Sunnah pengertian apa dulu? Jadi masyarakat jangan dibodohi, ya, sehingga seakan-akan merasa sunnah sendirian, ya, merasa sunnah sendirian. Nah, jadi ini pengertian sunnah. Jadi 2, perbuatan Nabi Muhammad SAW dan hukum suatu